Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Named yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kita sudah masuk ke bagian ketiga dari LKPD Statistika. Kita sekarang membahas tentang letak data. Nah, letak data. Ya, apa sih yang dibahas di letak data itu? Nah, kemarin kita membahasnya ukuran pemusatan data. Sekarang yang kedua adalah ukuran letak data. Jadi ini di bagian ketiga. Nah, di ukuran letak data itu liputannya adalah data minimum, data maksimum. Jadi ada X-min, ada X-max. Nah, itu tidak dipelajari ya karena sudah bisa. Karena dipelajari pada bagian pertama saat pembuatan tabel distribusi frekuensi. Kemudian nanti ada kuartil, kemudian ada desil, kemudian ada persentil. Nah, untuk adik-adik ketika kalian sudah paham mengenai tentang median. Nah, kalau sudah paham tentang median tentu akan jauh lebih paham membahas tentang kuartil, desil dan persentil karena modal dasarnya adalah membahas tentang median. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ukuran letak data yang pertama adalah kita bahas adalah kuartil. Ya, kuartil dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau kuartil di sini kata yang paling mudahnya adalah membagi data sama banyak sama besar menjadi 4 macam. Nah, jadi 4 macam bagian ya, sama banyak datanya kelompoknya. Sehingga kalau misalkan diilustrasikan sebuah garis, ini data. Pertama, data dibagi 2. Nah, itu lebih dikenalnya dengan sebutan median. Atau bisa disebut juga kuartil kedua. Nanti juga bisa disebut juga desil kelima ataupun persentil ke-50. Jadi semua nih sama ya. Nah, kemudian ketika dipotong kembali, nah dipotong menjadi ini, nah ini sama jadi sama banyak yang ini datanya masing-masing sama banyak. Nah, ini yang disebut sebagai kuartil 1 dan yang ini adalah kuartil ke-3. Jadi kuartil di sini data dibagi 4 sehingga menimbulkan atau mengakibatkan timbulnya kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 atau biasa kuartil tengah, kemudian ada kuartil atas. Nah, jadi ada kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Nah, rumusnya tidak jauh berbeda dengan rumus dari median. Jadi yang membedakan hanya di bagian ini. Nah, kalau yang lainnya tetap sama. Begitu juga nanti kita pembahasannya kalau misalkan kuartil 1 ya berarti 1 dibagi 4. Kalau kuartil 2 kan berarti 2 dibagi 4. Kalau 2 dibagi 4 kan logikanya 2 dibagi 4 dibagi 2, 1 dibagi 2, 2. Sehingga nanti rumusnya jadinya sigma Fi dibagi 2 sama. Begitu juga nanti D5 P10 juga sama. Ya. Kita contoh. Nah, di sini ada TDF yang sudah berikut dengan Fkum-nya. Jadi pertama TDF, kemudian nanti dicari Fkum-nya, dibuat Fkum-nya. Fkum sembari mengingat kembali ini ditulis langsung 3, kemudian ditambah 8 menjadi 11, tambah 7 menjadi 18, tambah 5 menjadi 23, tambah 6 jadi 29, tambah 4 jadi 33, tambah 17 jadi 50. Jadi sigma Fi-nya adalah 50. Nah, kalau sudah dapat seperti untuk menentukannya nih letak di suatu, kita hanya menentukan letak saja dulu ini ya di bagian pertama ini, menentukan letaknya. Bisa menentukan letaknya berarti kan kita coba letak dari kuartil 1, berarti kan 50 dibagi 4 kali 1. Nah, 1 itu menentukan kuartil 1. Itu 50 bagi 4 ya, dapatnya 25 bagi 2, 12,5. 12,5 ada di mana letaknya? 12,5 ya ada di sini. Nah, inilah letak dari kelas kuartil 1. Kalau kuartil ketiga, kita cari tahu kuartil ketiga letaknya di mana misalkan.
Nah ini kan dari berdasarkan ini berarti kan 3 dikali 50 dibagi 4. 50 bagi 4 12,5. 12,5 dikali dengan 3, 12 kali dengan 3 36, berarti 37,5. 37,5 ada di mana? 37 berarti di sini. Nah berarti letak dari kuartil ketiga letaknya ada di bagian terakhir. Ini adalah letak dari kuartil ketiga yang tadi kita hitung. Ini Q3, tadi Q1. Nah, hanya menentukan letak. Nah, kalau untuk menentukan frekuensinya, ya ini frekuensinya Q1. Kalau ini berarti frekuensi dari kuartil ketiga. Nah, kalau untuk tapi bawah kelasnya, ya berarti BB dikurangin 0,5 sama. Kalau sebelumnya ya berarti 11 kalau untuk Q1. Kalau untuk Q3, kuartil ketiga ada sebelumnya ya 33. Kalau untuk menentukan C ya seperti biasa. Seperti 166 dikurang 162. Berarti BA terdekat ya. Berarti 4. Yang mana saja juga boleh kok. Ini BB terdekat 175 dikurang 171, 4 juga. Berarti C-nya kita bisa dapatkan 4. Simpel ya. Nah, jadi beginilah cara menentukan dari kuartil. Bagaimana dengan yang lainnya? Desil. Nah, untuk menentukan desil sama saja. Desil, kalau desil berarti data kata dasa. Dasa itu 10 ya. Dasa Mungka, dasa Dharma, dasa Sila. Itu kan dasa artinya 10. Jadi dibagi 10. Untuk membagi 10 ya berarti harus motong 9 bagian. Kayak tadi membagi 4. Nah, kayak di sini kita membagi 4 ya. Bagi 4 berarti potongnya harus 3. Nah, potongnya 3, 1, 2, 3. Tadi penjelasannya sudah di kuartil. Nah, oke. Karena kita kembali ke desil. Nah, desil berarti dibagi 10 sama banyak dengan cara memotong 9 bagian. Sehingga desil cuma aja 9. Jadi desil itu hanya sampai dengan 9. Menentukannya juga sama saja. Jadi letak D1 ya berarti 1 dikali dengan berapa itunya sigma FI nya. Berarti FI nya kalau misalkan tadi 50 dibagi dengan 10 berarti dapatnya 5. Ini coret ya, dapatnya 5. Seperti ini caranya sama. Begitu juga dengan persentil. Nah, kita coba ke persentil. Di persentil pun juga sama. Cara kerjanya pun sama. Ya. Data dibagi menjadi 100 sehingga kita harus memotong 99. Sehingga yang namanya persentil ada 99. Dari P1 sampai dengan P99. Perhitungannya sama, yang membedakan hanya ini. Nah, jadi cara rumusnya sama saja. Yang menentukannya. Yang perlu diingat, persentil 50, desil kelima sama kuartil kedua itu sama dengan median. Sama saja. Jadi masih simpel ya. Kemudian kita lihat ke contohnya. Di contoh, di sini ada tabel distribusi frekuensi yang sudah lengkap dengan FQM-nya. Nah, biasanya FQM-nya tidak disertakan, jadi adik-adik hanya terima TDF saja biasa. Nah, ini kebetulan sudah di raster di bagiannya, artinya Pak Danang sudah memberikan informasi bahwa yang di raster warna putih ini adalah kuartil 1, desil 5, dan persentil 70. Tapi pun kalaupun adik-adik tidak tahu, tidak perlu di raster gini, adik pun harus tahu. Yang pertama menentukan FQM. FQM sudah seperti biasa ditulis. Kemudian oke, tunggu sebentar nih, not responding. Kita tunggu sebentar. Oke, kemudian ditambah 8, maka hasilnya 11, begitu seterusnya sampai dengan 50. Sehingga frekuensinya totalnya adalah 50. Untuk menentukan Q1, di mana letak kelasnya? Ya berarti ini nilainya 1, kuartil 1 ya, berarti kan kita tentukan dulu letak kelasnya. Jadi letak kelas Q1 berarti kan 1
dikali 50 dibagi 4 sehingga dapatnya 12,5. 12,5 ada di mana? Ya di sini. Di sini kan nilainya adalah 12 sampai dengan 18. Nah, inilah. Ini jadi dinyatakan sebagai kelas Q1. Nah, begitu seterusnya sama dengan ini. Setelah dapat kelas, kemudian menentukan berikutnya adalah tabel distribusinya. Tabel distribusi. Tapi bawah kelasnya ya, TB Q1 tentunya. TB Q1 kan didapat dari BB-nya 163, berarti 163 dikurang 0,5 sama dengan 162,5. Nah, kalau nanti untuk persentil nanti didapat yang ini, TB-nya 179, ini BB ya, BB, ini BA, berarti 178,5. Kalau untuk desil berarti 170,5. Sehingga langsung bisa tahu nih TB-nya, rumusnya secara rumus kan ini semua. Jadi kita yang membedakan hanya ini. Secara rumus, nah sama semua. Kalau gitu kita langsung masukkan saja, nggak masalah kan? Nggak masalah. Ya, oke. Berarti yang pertama TB-nya untuk kuartil 1. Nah, ini berarti 162,5 ditambah seret. Oke. Nilainya tadi 12,5 kan? Nah, ini 12,5 tulis 12,5 dikurangin Fkum sebelumnya. Ini Fkumnya sebelumnya berarti yang 11. Berarti dikurang 11. Dibagi frekuensinya 7, berarti dibagi 7. Dikali dengan C. C-nya sudah hitung ya. Yang mana saja boleh kok, yang terdekat sajalah ini. Nah, ini 159 dikurang 155, berarti dapatnya 4. Maka C-nya 4 ya. Kali 4. Nah, kalau udah kayak gini kan tinggal hitungan biasa. Berarti yang pertama 12,5 dikurang dengan 11, berarti 1,5. Oke. Kemudian 1,5-nya dikali 4 aja dulu ya. Nah, ingat ya tadi 12 kan 1,5. Kemudian dikali dengan 4 itu 15 kali 4 6 ya. Nah, 6 dibagi dengan 7 itu 0,8 sekian lah. Ini berarti ini 162,5 ditambah 0,857 sekian. Nah, kita ambil 3 digit belakang koma aja. Berarti kita dapatkan 162,5 itu 163 ya, 163,357 sekian. Nah, kita bulatkan. Nah, Q1 jadi dibulatkan berapa? Lihat ini memenuhi syarat, berarti 163,36. Oke, selesai. Untuk menentukan D5-nya juga sama, D5 sama dengan median. Nah, ini mah masih gampang. Berarti satu kita pakai yang gantinya ya, yang pink lah. Oke. Berarti ini TB-nya dulu. TB-nya adalah 170,5 ya, 171 dikurang 0,5. Ingat ya, ini BB, yang ini BA, batas atas ya. Oke. Ditambah seret. Nah, kelasnya kan ini tadi kelasnya, kelas untuk D5. Nah, ini kelas D5. Kelas D5 berarti di nilainya tadi berapa D5 ini? Secara hitungan kan berarti 5 dikali dengan 50. 50 dari mana yang EPI ya? Dibagi dengan desil itu kan dibagi 10. Nah, pembuktian aja dicoret 0 sama 0-nya. 5 kali 5 25. Nah, berarti 25 dikurang sebelumnya, frekuensi kumulatif sebelumnya 23. Kan kalau frekuensi kumulatif kelas D5 29, sebelumnya berarti 23 kan. Dibagi frekuensi kelasnya 6. Dikali dengan C-nya 4. Sama lah ini penentuannya 4. Berarti 4. Berarti dapat 170,5 ditambah ini 2
2 kali 4 8. 8 bagi 6. 8 dibagi 6 itu sama saja, sama-sama bagi 2 ya, 4/3. 4/3 itu 1,6666 ya. 4/3 1,3333. Berarti 170,5 ditambah 1,333. Banyak sekali nih. Nah, ini pembulatannya menjadi 171 karena ini tambah ini 1, 5 tambah 3 8,833 sekian. Nah, berarti nilai D5 nya dibulatkan menjadi 171,83 karena ini tidak memenuhi syarat. Nah, 2 digitnya. P70 nya bagaimana? Sama. Kita hitung TB-nya. TB-nya kan sama ya, dikurangin 0,5 yaitu BB dikurang 0,5. Sehingga kita dapatkan nilainya 179 dikurang 0,5 178,5 ditambah dikurang. Nah, ini dikali 4, C-nya pasti sama. Oke, untuk dapat 70-nya, nah berarti kan sigma FI dibagi 100 dong kalau persentil, dan ini atasnya 70 ya kan, berarti 70 dikali 50 dibagi 100, nolnya coret, 7 kali 5 35, berarti di sini 35. Nah, 35 kan letaknya di sini berdasarkan Fkum, berarti benar kalau ini adalah kelas dari persentil 70. Ingat ya, P-nya kecil, kemudian 70-nya jauh lebih kecil, letaknya di bawah. Ini Fkum-nya adalah 50, sebelumnya 33. Nah, dibagi dengan frekuensi kelasnya adalah 17. Bagi 17. Jadi kita dapat 178,5 ditambah 35 dikurang 33 2. 2 dikali 4 8, berarti tinggal 8 dibagi 17. Berarti 0,4 terus 7 kosong ya, kosong sekian lah. Oke, berarti kalau di 3 digit aja di belakang koma nggak masalah. Kemudian 178,5 ditambah berapa, 0,470 ya. Oke, berapa nih, 179 178 dong. 8 tambah 0 8, 5 tambah 4 baru 9, 70. Nah, ini nolnya hilang lah. 178 pembulatan P70 sama dengan 0,97. Itu ya, simple ya, sama ya. Jadi kalau misalkan adik-adik paham dengan rumus median, maka untuk mengerjakan kuartil, desil, persentil mudah, simple gitu. Oke, kita lanjutkan ke soalnya. Yang berikutnya adalah ke bentuk tabel distribusi frekuensi sudah. Sekarang ke histogramnya. Dari untuk histogram bagaimana? Sama saja, tidak ada bedanya. Caranya sama, yaitu pertama menentukan Fkum-nya. Berarti kan kalau di sini Fkum-nya adalah 5 tambah 3 jadi 8, tambah 7 jadi 15, tambah 2 jadi 17, tambah 9 jadi 26, terus 30, 38, 40, 50. Jadi nanti sigma FI-nya sama dengan 50. Simpel ya. Hanya saja ini histogram TBTA ya, berarti ini sudah TB tepi bawah, yang ini sudah tepi atas kelas. Sudah. Jadi nggak perlu nyari TB lagi karena dia sudah TB secara ini. Oke. Nah, yang jadi persoalan itu ketika nanti dalam hal perhitungan, contoh kayak misalkan gini. Nah, ini biasanya jadi soalnya kayak begini nih. Nah, ini contoh. Ini hanya contoh ya.
kira-kira ke sini, terus agak panjang, sama lagi nih, sama lah. Ini soalnya di sininya udah XI, kayak misalkan ini kan sementara ini soalnya itu dalam bentuk, kalau nggak BB ya BA. Jarang sekali bentuknya histogramnya dalam nilai tengah. Contoh kan kalau kita hitung kan kayak 155,5 itu nanti ditambah 161,5 itu kan 317 ya. Kemudian kalau kita bagi 2 dapatnya kan 158. Kita warna beda lah biar mencolok. Berarti ini tengah-tengah persis nih naruhnya nanti. Nah ini tengah-tengah, berarti ini nanti 158,5 ya, 317 ya. Kemudian ini kalau dilihat dari C nya kita hitung 7 dikurang 1 6, berarti nambahnya 6 terus nih nanti. Sama aja kayak 161,5 ditambah 167,5 nanti dibagi 2 sama aja 158 ditambah 6 164,5 itu ya kan, 0,5 nya hilang, 160 8 ya 164 tambah lagi 6 170,5. kemudian seterusnya ininya tambah 6 176,5 begitu ya seterusnya ya. Ini kan soalnya ceritanya dalam bentuk XI, berarti ini dalam bentuk nilai tengah XI. Nah nilai tengah. Nah terus gimana cara berhitungannya mencari TB nya, padahal ini bukan, ini nilai tengah-tengah ditaruhnya begitu. Kalau ini tepi bawah ketahuan dari mana, kan ada stripnya dari sini sampai sini tuh, dari 185,5 sampai 191,5. Tapi kalau ini nggak ada, cuman 158,5, lalu 164,5, 170,5, 176,5 dan berikutnya adalah 182,5 dan begitunya seterusnya ya. Artinya kan yang diinformasikan adalah XI nya, nilai tengahnya. Nah misalkan yang data kesininya ini 5, ini 2, ini 7. Ini setelah perhitungan kita tahu kelasnya adalah yang ini. Ini adalah kelas dari kuartil 1. Ini kelas Q1. Nah ini ya nanti kelas Q1. TB-nya bagaimana? Kalau ini TB-nya sudah jelas 167,5. Kalau yang ini dapatnya dari mana? Caranya bagaimana kalau ini? Kan dikasih taunya nilai tengahnya. Nah, gimana tuh? Gimana Pak? Nah, ya gampang. Ya, jadi nilai tengah terdekatnya aja kita bagi 2, sama mencari nilai tengah juga. Jadi nilai tengah terdekat. Nah, jadi sebelumnya berarti ya, sebelumnya. Jadi kalau menentukan, kalau misalkan hasilnya koma, nah itu berarti tepi bawah. Tapi kalau hasilnya tidak koma, ya berarti tepi atas. Berarti ini kalau kita hitung kan berarti 170, berarti 170,5 ditambah 164,5. Kemudian kita bagi 2 kan. Nah ini 170,5 nanti ditambah 164,5. Dapatnya kan 335 ya, dibagi 2. Nah kemudian kita bagi 2 berarti 167,5. Nah ini kan ada 0,5 nya, berarti jelas kalau ini adalah tepi bawah kelas. Jadi untuk mendapatkan tepi bawah kelasnya seperti ini caranya ya, kalau dikasih tahu XI sebagai nilai tengah. Berarti bukan bentuk interval kelas seperti ini ya, 161,5 sampai 167,5, tapi bentuknya adalah 158,5, lalu 164,5, lalu 170,5 dan lain sebagainya. Oke. Kalau misalkan bentuknya seperti sebelumnya, kayak misalkan datanya kita ambil yang inilah, TDF berikutnya ada nggak ya? Nah ini misalkan saya punya TDF seperti ini. Nah ini kan jelas ya, TDF nya ini TDF BBBA.
Nah, seandainya kita cari ini XI-nya. XI-nya berarti kan 32 kemudian ditambah 41 yaitu 73. Kemudian kalau dibagi 2 kan 36,5. Berarti ini kan 36,5. Kemudian nilai C-nya didapat dari ini 10 ya. 51 dikurang 41 10. Berarti ini kita hitung 46,5. Ini 56,5. Yang ini 66,5. Yang ini 76,5. Yang ini 86,5. Nah, ini didapat dari 72 tambah 81 dibagi 2. 62 ditambah 71 hasilnya dibagi 2. 52 ditambah 61 dibagi 2. Dan ini 42 ditambah 51 hasilnya dibagi 2. Atau tinggal tambahin pakai C saja. 41 sampai 51. 51 dikurang 41 kan 10. Atau 42 dikurang 32 juga 10. Dapat C-nya 10. Jadi tinggal ditambahin C saja. Cara mudahnya, cara gampangnya. Nah, ya kan? Misalkan ditanyanya gini dalam soal. Ini histogramnya adalah histogram nilai tengah. Nah, jadi bukan BBBA atau TBTA tapi nilai tengah. Nah, histogramnya nilai tengah. Jadi nilai tengahnya seperti ini. Kemudian ditanya desil ke-8 misalkan desil ke-8. Berarti kan letaknya dulu dicari. Berarti cari letak kelas D8 dengan cara apa? Tentukan Fkum dulu. Fkumnya saya belum membuat. Berarti 1 tambah 10 11. 11 tambah 11 22. 22 tambah 10 tambah 20 42. 48 kemudian 50. Nanti berarti dihitung 8 kali 50 dibagi karena desil dibagi 10. Coret dapatnya 40. Nah, datang ke 40 yang mana? Nah, datang ke 40 yang ini. Nah, ini kita dapat. Kalau udah kayak gitu sudah dapat kelasnya, berarti ini kelas desil ke-8. Nah, gitu. Kalau kelas desil ke-8 ini sudah dapat, berarti kan kita menentukan frekuensinya. Frekuensinya sudah ada 20. Fkum sebelumnya berarti 22. Nah, TB-nya ini bukan TB, bukan tepi bawah kelas dari kelas D8 atau desil 8. Cara mendapatkannya bagaimana? Nah, ini dapatnya dengan cara dengan sebelumnya. Berarti 56,5. Cari nilai tengahnya ditambah 66,5. Kemudian hasilnya dibagi 2. Oke, kalau kita hitung kan berarti 56,5 kemudian ditambah 66,5 itu kan 123. Ya, 123. Kemudian dibagi sama dengan ya dibagi 2. Dapatnya 61,5 kan? Dapatnya sama dengan 61,5. 61,5 ini udah TB ya. Berarti ini TB. Berarti kita langsung sudah dapat nilai TB. Tahu dari mana? Ya buktinya dari mana? Ya ini 62. Ya kan kalau 62 jadi TB sama dengan 62 dikurang 0,5. Sama nggak hasilnya? Hasilnya 61,5. Sama. Berarti nilainya TB. Nah, jadi kemungkinan ketika kalian sudah dapatkan, mau itu dia hasilnya adalah apa namanya ini BB maupun TB histogramnya, BB maupun histogram TB. Nah, begitu menggunakan berubah menjadi histogram nilai tengah, nah, langsung dapat TB dengan cara mencari nilai tengah juga. Jadi cara mencari TB-nya ya menggunakan rumus nilai tengah. Sehingga kita kalau udah dapat TB-nya 61,5, nah ditambah seret dikurang kali C. C-nya 10 tadi sudah hitung ya. Frekuensinya adalah berapa? 20, tulis 20. Nilainya tadi berapa? 40. Fkum-nya berapa? Fkum-nya adalah 22. Nah, udah dapat tuh. Tinggal ngitung 61,5 ditambah 40 dikurang 22. Dapatnya 18 ya. Ini kan bisa dicoret seret. Nah, 18 dibagi 40 kurang 22, 18 bagi 2 9. Sehingga kita dapat nilai desil ke-8-nya yaitu berada di 70,5. Dilihat lagi dari 62 sampai dengan 71, 70,5 ada ya, berarti benar letak kelasnya di sana. Dan
hasilnya ya seperti ini. Jadi kalau misalkan dapat ngitung terus ternyata hasilnya adalah 72,6 misalnya, apa 72,8 misalkan, ya berarti salah, berarti bukan di sini. Karena kalau dilihat 62 sampai 71 itu batas tertinggi dan terendahnya ya berdasarkan tepi bawah kelas dengan tepi atas kelas. Tepi bawahnya berarti 61,5 sampai 71,5. Jadi ini dikurang 0,5, kalau ini ditambah 0,5. Jadi nggak mungkin nilainya. Jadi 70,5 ada di antara ini ya. Nah, misalkan hitung ternyata desil ke-8 hasilnya 71,9. Ya kan bukan di sini. Di sini berarti kalah kelas, salah kelas, tidak ada di dalam kelas itu. Berarti ini salah perhitungan kemungkinannya. Berarti di kelas setelahnya itu kan 72 sampai 81. Ya berarti dari 71,5 sampai 81,5. Nilai 71,9 ada di sini. Berarti ada di kelas selanjutnya. Atau kemungkinan besar salah hitung. Itu deh. Ya. Kemudian untuk berikutnya adalah penggunaan. Nah, ini dia yang suka jadi dalam soal-soal nih penggunaannya nih. Nah, statistika nih. Nah, informasi berikutnya ya. Ini yang di raster salah ini. Nah, kita coba cari tahu. Tabel berikut adalah hasil penerimaan karyawan. Nah, banyak karyawan yang lulus 25. 25 itu kan berarti kan mulai dari sini. Kalau dihitung ya. Ini yang menerima itu kan berarti nilai tertinggi, berarti 7. Kemudian di sini ada jadinya 13, berarti baru 20 ya. Ya, udah 20. Berarti kan masih ada 5 orang ada di kelas ini. Nah, 5 orang itu nggak tahu nilai tertingginya berapa untuk biar lulus gitu. Bukan nilai tertinggi pasti lulus. Nilai terendah atau nilai minimal atau KKM-nya biar lulus. Sehingga dengan kata lain kita cari tahu dari total karyawannya 75 dapat dari mana? Ya dari hitungan ini. 6 tambah 11 17 gitu ya. Tambah 18 25 tambah 20 45 tambah 13 itu 50 ya 58 ya. Lalu 6 17 tambah 8 35 bro, bukan 25. 35 tambah 20 55 68 ya. 68 tambah 7 75. Sehingga sigma FI-nya adalah 75. Sesuai. Nah, ini sesuai hitungannya. Oke. Logikanya kalau yang lulus 25, yang tak lulus ya 50, tinggal dikurangi. Kemudian letak kelasnya ada di mana? Letak kelasnya dari 50 ini yang ada di sini. Harusnya yang di raster berarti yang ini. Nih, di raster salah, bukan yang warna kuning. Itu ya, maksudnya ya, bukan yang warna kuning. Kalau sudah, untuk menentukan nilai terendahnya, nilai terendah atau KKM-nya atau KKTP kalau sekarang, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, atau ini kriteria ketuntasan minimal atau minimum. Oke, cari FKUM sebelumnya dulu. FKUM sebelumnya adalah 18. TB kelasnya adalah yang 60, berarti BB 60,5. 60 dikurang 0,5 sehingga kita peroleh 59,5. Terus frekuensi kelasnya adalah 20. Nah, tulis 20. Ya, berarti nilai KKM berapa? KKM sama dengan TB-nya 59,5 ditambah dikurangin. Ya kan? Oke, berapa tuh? Ininya 50. Dikurang sebelumnya berapa? Sebelumnya adalah 35. Ini kan FKUM-nya 55, sebelumnya 35 kan? Dikurang frekuensinya adalah 20. Dikali dengan C-nya didapat dengan cara 65 dikurang 60, boleh dapatnya 5. Sehingga kita bisa sederhanakan. Kita hitung, coret, bagi 20, bagi 5, 1, bagi 5, 4.
Sehingga kita dapat 59,5 ditambah 50 dikurang 35 itu kan 15 ya. 15 betul kan? 15 bagi 4, 15 bagi 2 aja 7,5 ya. Kalau dibagi 4 berarti 3,75 dong. Berarti 3,75. Nah, ini kita hitung sama dengan 59 ditambah 25 2, 59 tambah 4 13, 63,25. Sehingga kita dapat nilainya adalah D, 23,25. Berikutnya soal terakhir berarti ini ya. Berikut ini adalah nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 11. Tentukan banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 72. Nilai yang lebih dari 72 kelasnya di sini ya, 72. Tapi kan nggak tahu nilainya berapa yang lebihnya. Berarti yang lebihnya kita sudah tahu 7 orang, berarti tinggal berapa orang di sini. Nah, cari tahunya ada beberapa cara, ada 2 lah. Yang pertama itu seperti biasa menghitungnya. Berarti cari orangnya, kita hitung nilainya adalah, tapi bawahnya 70 berarti 69,5 ditambah seret. Kemudian di sini orangnya berarti yang ini ya, X, kita nggak tahu, dikurang. Nggak dikurang dong, langsung kan. Di sini nggak perlu pakai F-cum ya. Kan F kumulatifnya tidak perlu ada di sini. Kita cuma nyari orang. Oke. Tidak terhapus. Not responding. Sebentar. Gangguan sedikit. Nah, ini dihapus dulu lah. Berarti orangnya X, ini setelah di F-cum ini, berarti ini setelah di F-cum, X dibagi dengan frekuensinya 10 dikali C nya adalah 10, berarti ya 10 ya. Nah, ini kan nilainya kan 72, KKM nya 72, lebih dari 72. Oke. Ini diselisihkan, 72 dikurang 69,5. Oke, 1,5 ya, 1,5. Betul ya, 70. Ini 70, 71, 2 dong, 2,5. 2,5 ini coret, seret sama dengan X. Nah, X itu orang kan nggak mungkin 2,5, berarti 3. Berarti yang nilainya KKM, KKM 72, nilainya KKM 72 itu ada 3 orang. 3 orang, ada 3 orang. Berarti sisanya di atas KKM. Nah, di atas 72 ya berarti yang di sini 10 dikurang 3 sama dengan 7 ya. Ini di kelas berapa? 1, 2, 3, 4, kelas 4. Di kelas keempat. Kalau total seluruhnya, yang lebih dari 72 berarti 7 tambah 7 sama dengan 14. Berarti ada 14 siswa. Oke, data kelasnya sudah. F-cum-nya nggak perlu, ini F-cum satu paket. TB-nya perlu. Ini F-cum tidak digunakan karena dianggap sudah selesai. Frekuensi kelasnya tetap digunakan 10. Berarti frekuensi 10 yang ini adalah 69,5. Letak kelasnya adalah di 70 sampai dengan 79 atau kelas keempat. Nah, gitu ya. Cara berikutnya adalah kita menggunakan tadi berdasarkan BB, berarti sekarang berdasarkan TA lah. Oke, nilainya langsung dapat ini berarti ya.
kayak kita ini kan menggunakan BB batas bawah, menggunakan TB. Nah, kalau kita menggunakan TA, berarti langsung 79 dikurang 72 nilainya dibagi dengan frekuensinya itu 10 dikali dengan nilai C nya 10 ya, ini dapat nilainya. Coret, habiskan 79 dikurang 72 dapatnya adalah 7. Nah, jadi 7 siswa. Berarti ini langsung dapat 7 siswa. Nah, berarti yang lebih dari 72 itu adalah 7 ditambah 4 tambah 3. 4 tambah 3 didapat dari yang ini. Berarti hasilnya 14 orang, 14 siswa. Sama ya, ini 14 siswa juga. Oke, demikian pembahasan kita kali ini, yaitu statistika bagian ketiga. Jadi langsung habis dengan durasi panjang sekitar 41 menit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Nanang Med berbagi untuk menginspirasi.